ada namanya cheating day. Cheating day lah biar tetap waras katanya gitu ya. Nah kalau di ketofastosis ini pertanyaannya tadi adalah apakah ada cheating day? Halo teman-teman sekalian, tadi pagi ada yang komentar di YouTube saya tapi saya lupa screenshot ya. Di komentar itu dia bilang, "Bang, kalau di ketofastosis ada cheating nggak gitu ya? Ada cheating day atau tidak?" Baik, yang pertama kita harus bahas bahwa cheating day itu apa sih? Jadi cheating day itu adalah sebuah istilah yang sering ada pada beragam diet. Misalkan atau gaya hidup. Misalkan gaya hidup defisit kalori. Itu adalah gaya hidup yang kita harus menghitung berapa kalori yang masuk setiap hari dan kita usahakan kalori yang masuk ke dalam tubuh harus lebih kecil daripada kalori yang kita butuhkan di hari itu. Kalau hari ini kita butuhnya 2000 kalori lalu kita masukin 1500 kalori saja maka kita defisit 500 kalori. Nah, kenapa kita harus defisit ini? Karena dengan adanya defisit ini maka tubuh akan mencari defisitnya itu di dalam dirinya. Kita kurang 500 nih, berarti tubuh akan mencari 500 kalori itu dari dalam diri kita sendiri. Dari lemak-lemak yang selama ini tertimbun itu akan dibongkar, dipecah menjadi kalori. Nah, dalam defisit kalori ya karena kita harus menjaga makanan dan sebagainya, maka kemudian biasanya loh, nggak semua ya. Ada juga yang defisit kalori tanpa cheating day. Tapi biasanya ada cheating day. Cheating day itu adalah hari tertentu yang kita lakukan, kita nggak ngurusin diet lagi. Pokoknya hari itu kita makan semau-maunya, sebanyak-banyaknya terserah kita. Ya, misalkan cheating day itu bisa terjadi entah sebulan sekali, 2 minggu sekali, atau 1 minggu sekali, terserahlah. Itu misalkan di defisit kalori. Atau misalkan di diet enak, bahagia, menyenangkan, DEBM misalkan ya. Nah di sini pun misalkan itu kan diet yang memang mengurangi nasi, gula, tepung, tapi masih makan sayur dan yang lainnya. Nah di sini pun ada namanya cheating day. Cheating day lah biar tetap waras katanya gitu ya. Atau di misalkan gaya hidup yang lain, gaya hidup ketofastosis misalkan. Nah kalau di ketofastosis ini pertanyaannya tadi adalah apakah ada cheating day? Nah kita sudah bahas tadi ya, cheating day itu adalah hari tertentu ketika kita nggak mikirin lagi kita harus makan ini boleh tidak, ini boleh tidak, ini boleh tidak, ini boleh atau tidak, ini tidak boleh, ini boleh. Nah kita udah nggak mikirin itu, pokoknya hari itu adalah hari cheating day yang kita makan apapun lah gitu ya. Agar apa? Katanya sih agar tetap waras. Yang kedua ya kita kan punya hasrat ya. Artinya adalah ya kadang-kadang kita pengen makan itu gitu loh. Padahal itu nggak boleh nih di defisit kalori dan itu tidak boleh nih di ketofastosis. Tapi ini cheating day nih, boleh nggak gitu. Nah kalau kita lihat dari bahasanya cheating itu kan cheat ya. Cheating itu curang ya kan. Curang atau apalah gitu ya. Nah kalau berdasarkan pengertiannya tadi yang seperti tadi. Nah kita jawab kalau di ketofastosis ada atau tidak. Kalau menurut saya ya ini saya pribadi ya. Kalau saya pribadi itu saya mempersilahkan. Cheating day itu adalah kebebasan masing-masing. Jadi kalau misalkan teman-teman mau melakukan cheating day padahal sedang menjalankan ketofastosis itu adalah kebebasan masing-masing individu. Ya, jadi nggak usah tanya ke saya. Jadi kalau ditanya ke saya, "Bang, ketofastosis itu ada cheating day tidak?" Kalau founder-foundernya ya kan, senior-senior di ketofastosis itu mengatakan di ketofastosis tidak ada cheating day. Tapi ya setiap orang punya kebebasan masing-masing menurut saya. Dan saya tidak pernah punya hak, tidak pernah punya wewenang untuk melarang seseorang, oh jangan makan ini, oh jangan makan itu gitu. Jadi kalau teman-teman mau menjalankan cheating day ya silakan saja. Tapi resiko ditanggung oleh masing-masing gitu ya. Misalkan ya kalau di ketofastosis kadang-kadang ada yang melakukan cheating day tapi kemudian di hari berikutnya dia merasakan kok tubuhnya gak enak ya. Ya itu tinggal dirasakan saja gitu. Itu kan resiko gitu ya. Kalau saya misalkan, saya sudah menjalankan ketofastosis sudah 1 tahunan. Tapi kalau dibilang apakah saya cheating day? Ya, saya misalkan kadang 2 minggu sekali atau sebulan sekali atau enggak nentu lah.
Ya, ada hari-hari tertentu kayak pengen mie goreng, ada hari-hari tertentu saya pengen gorengan misalkan gitu. Dan karena saya ngerasa bahwa saya menjalankan ketofastosis bukan karena saya sudah sakit gitu ya. Jadi saya ngerasa bahwa cheating day nggak masalah nih buat saya gitu. Maka saya kadang-kadang makan mie goreng. Tapi biasanya kalau saya melakukan cheating day atau cheating gitu ya, nyomot sini nyomot sana, itu saya sudah memikirkan kira-kira apa yang harus saya lakukan. Contoh ya, satu, saya tidak sakit. Sehingga saya kadang mau mie goreng. Ketika saya mau mie goreng, saya udah mikir nih, besok saya mau makan mie goreng. Udah 2 bulan saya nggak makan mie goreng dan saya pengen makan mie goreng. Nah ini kan keinginan ini tuh berat untuk dihindari. Akhirnya yang saya lakukan, baik, besok saya makan mie goreng, maka hari ini saya mulai berpuasa lebih awal dan besok saya bukanya lebih panjang. Artinya intermittent fasting saya lakukan lebih panjang. Untuk memberi hukuman kepada tubuh saya, kalau saya mau makan mie goreng maka puasa saya harus lebih panjang. Nanti habis makan mie goreng saya kembali berpuasa intermittent fasting, besoknya puasanya saya usahakan lebih panjang. Nah itu yang saya lakukan ketika saya misalkan mau comot sana comot sini gitu misalkan ya. Atau yang kedua ya, saya juga sudah tahu bahwa ya, ketika saya sudah menjalankan ketofastosis cukup lama, itu saya tahu tubuh saya ini bereaksi ketika masuk sesuatu hal ya yang bisa bikin gula darah naik. Misalkan masuk karbo ya, masuk nasi, gula atau tepung. Misalkan yang sering itu masuk tepung sih ya. Kalau hari ini saya masuk tepung atau makanan-makanan yang bikin gula darah saya naik, maka besoknya pasti saya dalam tanda kutip itu diare. Nah itu yang saya alami. Dan saya sudah tahu ini adalah resiko yang saya harus tanggung ketika saya melakukan cheating itu. Nah teman-teman juga ketika melakukan ketofastosis atau melakukan gaya hidup yang lain, tubuh kita kan sudah beradaptasi dengan gaya hidup yang kita lakukan ini. Ketika kita kembali ke gaya hidup yang lama, walaupun itu cuma misalkan sehari, pasti ada reaksi yang kita rasakan. Nah tinggal teman-teman lihat saja kalau reaksinya memang tidak begitu parah hanya sekedar kayak sakit perut gitu ya, ya saya nggak apa-apa gitu. Yang penting ini reaksi ini saya sudah tahu ketika saya makan mie goreng besoknya pasti saya dalam tanda kutip tuh lebih lancar aja keluarnya gitu lah. Nah itu saya sudah tahu dan saya ngerasa tidak apa-apa maka saya cheating. Nah kalau teman-teman melakukan cheating dan kemudian ada resiko-resiko yang lain, yang penting resiko itu teman-teman bisa tanggung sendiri, bisa jalanin sendiri dan tidak menyalahkan ketofastosisnya. Karena tubuh kita sudah beradaptasi dan ketika kita kembali melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip itu tidak baik, ya nanti tubuh kita akan bereaksi. Nah gitu ya, yang salah siapa? Yang salah bukan ketofastosisnya, yang salah adalah kita memakan sesuatu yang bikin gula darah naik sehingga tubuh kita bereaksi. Ya kalau reaksinya cuma yang wajar-wajar aja ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang reaksinya sudah cukup parah, kalau bisa ya jangan cheating. Nah itu maksud saya begitu ya. Tapi sekali lagi ya, cheating atau tidak itu adalah pilihan masing-masing. Silahkan kalau ngerasa bahwa itu harus dilakukan, silahkan dilakukan. Yang penting tahu treatmentnya bagaimana ya. Karena kalau kita mau ketat sekali tidak melakukan apapun, saya kan khawatirnya kita menjadi tidak waras gitu ya. Apalagi di kehidupan kita ini kan makanan banyak sekali gitu. Nah ini adalah pandangan saya pribadi ya teman-teman, tapi disclaimer-nya sekali lagi, kalau founder-founder dari ketofastosis itu di ketofastosis tidak ada cheating. Artinya sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita harus menjaga makanan kita, menghindari nasi, gula, dan tepung atau semua makanan dan minuman yang membuat gula darah kita naik. Tapi kalau pandangan pribadi saya bilang ya silahkan saja pilihan hidup masing-masing. Yang penting resiko ditanggung masing-masing. Terima kasih sudah menonton. Kita berjumpa di video yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.